Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Audit semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya. Nah, melanjutkan pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai standar profesional audit internal, yaitu International Professional Practice Framework atau IPPF. Nah, setelah menyimak video ini, diharapkan Sobat Audit semua mampu menjelaskan dan menguraikan konsep dan teori audit internal, terutama mengenai standar audit internal dan juga kode etik secara umum. Oke, kita masuk ke latar belakang. Mengapa butuh standar? Nah, pada ilustrasi berikut ini, kita dapat melihat bagaimana jika standar terutama pada praktik audit internal itu tidak ada. Nah, tentunya prosedur audit tidak akan dapat dijalankan semestinya dan juga mungkin membuka peluang untuk terjadinya manipulasi dan terjadinya fraud. Kemudian, tidak termonitornya sistem pengendalian dan tidak ada keseragaman. Di sini mungkin lebih ke comparability dari kualitas dari pengendalian dan juga audit internalnya, serta hasil mutu dari audit internal itu jadi tidak terjamin. Nah, selanjutnya masih mengapa kita butuh standar? Karena sebuah profesi, terutama auditor internal, itu memerlukan yang pertama, kerangka pengetahuan teoritis atau dasar konseptual yang mendasari suatu profesi tersebut. Yang kedua, independensi dalam pengambilan keputusan dalam praktik. Yang ketiga, kode etik untuk perilaku anggotanya. Nah, selanjutnya, IIA atau Institute of Internal Auditors mengeluarkan standar yang mendefinisikan praktik dasar dari audit internal. Standar tersebut bertujuan untuk yang pertama menggambarkan prinsip-prinsip dasar untuk praktik audit internal, yang kedua menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan memajukan aktivitas audit internal yang dapat meningkatkan nilai tambah, serta menetapkan basis untuk mengukur kinerja dalam audit internal. Nah, berikutnya adalah standar profesional dari audit internal. Ada standar International Praktik Professional Audit Internal atau IPPF tahun 2017, kemudian ada kode etik audit internal, dan yang terbaru, ini baru keluar di tahun 2024 adalah Global Internal Audit Standard atau GIAS. Apa perkembangan atau penambahan atau revisi yang diakomodir oleh standar baru ini dibanding dengan standar yang lama, nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam diskusi ya. Selanjutnya, mandatory guidance. Ini terdiri dari core principles for the professional practice of internal auditing. Jadi ini adalah seperangkat prinsip dasar yang tercantum dalam panduan umum atau mandatory guidance dari kerangka profesional standar praktik audit internal atau IPPF. Kemudian prinsip inti ini membimbing praktik dan perilaku dari auditor internal, termasuk membentuk dasar etika, integritas, dan standar profesional yang harus dipegang teguh dalam melaksanakan tugas audit internal. Kemudian definisi dari internal auditing. Sudah kita bahas di video sebelumnya mengenai getting to know internal auditing. Kemudian yang selanjutnya adalah kode etik dan International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Masuk ke kode etik. Tujuan dibuatnya kode etik oleh IIA yaitu untuk memajukan budaya etis dalam profesi audit internal. Kode etik ini berlaku baik untuk individu maupun entitas yang menyediakan jasa audit internal. Kode etik ini terdiri dari integritas, salah satunya adalah melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan juga tanggung jawab. Yang kedua, objektivitas, salah satunya adalah tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang dapat mengganggu atau dianggap dapat merusak penilaian dari auditor. Yang ketiga adalah kerahasiaan, salah satunya adalah tidak boleh menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi dan atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari suatu organisasi. Yang terakhir adalah kompetensi. Salah satunya adalah hanya boleh terlibat dalam pemberian jasa yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalamannya.
Selanjutnya, standar professional audit internal. Ini terbagi dua, yaitu ada standar atribut dan juga standar kinerja. Nah, standar atribut ini mencakup bidang yang luas yang mendefinisikan sifat dari auditor internal saat ini. Pada standar atribut atau atribut standar, paragraf yang ada diberi nomor 1000 sampai 1300. Sedangkan standar kinerja ini menjelaskan sifat kegiatan audit internal dan memberikan kriteria terhadap kualitas sehingga audit internal tersebut bisa dievaluasi. Nah, klasifikasi penomoran untuk performance standard ini dimulai dari nomor 2000. Nah, ini semua bisa di-download pada website www.theiia.org. Nah, selanjutnya standar atribut. Nah, di sini ada isi dari standar atribut. Dari mulai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab internal auditor, independensi dan objektivitas, kecakapan, dan kecermatan profesional, dan yang terakhir program asuransi dan peningkatan kualitas. Selanjutnya ada standar kinerja. Standar kinerja ini mencakup dari mulai perencanaan hingga pelaporan dan juga pemantauan audit internal. Oke, informasi lebih detail bisa kalian cari di sumber referensi berikut ya. Setelah kalian melihat materi-materi yang tadi sudah dijelaskan, silakan cari referensi di luar materi yang diberikan pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.